Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sedang berada di antara hari-hari ataupun dalam beberapa hari yang insya Allah yang disebutkan keagungannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Saudaraku, perlu kita ketahui bersama bahwa kita sedang berada di bulan Dzulhijjah. Kita sekarang sedang berada di bulan agung, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan kita sedang berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Ada apa dengan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa siapa saja ya di antara kita yang memperbanyak amal soleh di hari-hari awal dari 10 bulan Dzulhijjah ini, maka tidaklah amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita lakukan dibandingkan kalau kita lakukan di hari-hari yang lain. Jadi saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menyebutkan bahwa amal yang paling dicintai, amalan yang dilihat pada setiap hambanya apabila kita melakukan amalan tersebut di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah amal yang paling dicintai, menandakan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini memiliki keagungan tersendiri. Karena apa? Karena sampai disebutkan Allah sangat mencintai ketika melihat hambanya di 10 awal beramal soleh di dalamnya. Dengan segala apapun amal kebajikan apabila kita melakukan di 10 awal ini, maka Allah sangat mencintai kita dan sangat mencintai amal tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca Al-Qur'an, bersilaturahmi, bertadarus Quran, mengkaji Al-Quran, bermajelis ilmu, kemudian juga ya melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, kemudian bersedekah di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah, kemudian kita berzikir, memperbanyak takbir, tasbih, tahmid, tahlil misalnya, kemudian kita juga ya menjaga diri dari segala bentuk maksiat yang di dalam bulan ini, maka Allah akan mencintai kita lebih. Allah cintai daripada ya ketika kita melakukan amalan-amalan soleh di hari-hari yang lain. Kemudian amalan tersebut akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan nilai lebih apabila kita melakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang kita kaji sama-sama di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa amalan soleh apapun itu apabila dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih besar pahalanya daripada pahala jihad sekalipun. Kecuali kata Rasulullah, orang yang berangkat jihad dan dia tidak pulang kembali ke tempat tinggalnya. Dalam artian dia adalah orang yang sudah mendapatkan kesyahidan. Dia mati syahid di jalan Allah. Karena orang yang mati syahid pastinya lebih agung, lebih besar fadilah yang akan dia peroleh nanti di akhirat. Namun saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai amalan soleh apapun, sekecil apapun saudaraku, apabila itu dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, disetarakan pahalanya. Fadilah pahalanya itu disetarakan dengan pahala jihad fisabilillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya tidak ada alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan hari-hari 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Ayo kita bersemangat. Ayo kita ya condongkan hati kita, gerakkan hati kita, karena yang paling penting adalah hati sebenarnya. Ketika kita melihat seseorang atau diri kita bermalas-malasan dalam beribadah di hari apapun saudaraku, terkhususnya di hari-hari agung, maka yang bermasalah adalah hati kita. Ketika kita pandang seseorang itu, kenapa dia bersemangat dalam beribadah? Dia giat, tekun dalam beribadah. Terkhususnya dia memanfaatkan ya di hari-hari agung tersebut misalnya. Itu juga yang menjadi ya penyebabnya adalah hatinya. Ketika hati kita baik, ketika hati kita bersih, ya maka hati yang baik ini akan terdorong untuk berbuat kebajikan. Namun kalau hati kita lemah imannya, maka akan melemah pula
akan melemah pula ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kami mengingatkan di momentum yang sangat indah ini, momentum yang sangat luar biasa ini, terkhususnya di hari agung juga, di dalam hari-hari agung, di bulan agung, yaitu kita sedang berada di hari Jumat, saudaraku. Ya, sesuai dengan ya istimewa yang telah dilakukan oleh para ulama di Indonesia bahwa hari ini jatuh tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, hari ini jatuh pada hari Jumat, ya. Alhamdulillah ini hari agung, hari Jumat, awal dari ya hari-hari agung pula yang disebutkan oleh Rasulullah adalah hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, saudaraku, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari yang agung. Dan para ulama mufassirin ketika menafsirkan walayalin 'ashr di sini, jumhur ulama, mayoritas ulama, kita akan dapatkan kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 10 hari yang agung adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Walaupun nanti ada ulama mufassirin yang menafsirkan bahwa 10 awal bulan 10 hari ini yang dimaksud adalah 10 awal dari bulan Muharram. Dan juga ada yang mengatakan 10 hari agung ini adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Namun kami sudah sampaikan dan boleh kita kaji dalam kitab-kitab tafsir. Begitu juga ulama-ulama fikih telah menyimpulkan bahwa yang dimaksud dalam Al-Quran walayalin 'ashr, dan demi ya 10 hari yang agung ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun kita perlu ketahui juga, kita harus lebih berhati-hati untuk tidak terjerumus dalam maksiat, untuk tidak terjerumus dalam amalan-amalan dosa juga di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, ataupun secara umum di bulan Dzulhijjah, dan bahkan secara umum lagi adalah di 4 bulan haram. Dalam Islam, ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 bahwa Allah ciptakan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan-bulan haram. Rasulullah menyebutkan bahwa ada 4 bulan haram dalam setahun. 3 berurut, 1 yang kepisah. Yang berurut apa saja itu? Dzulqa'dah, yang alhamdulillah kita sudah lewati itu bulan yang lalu. Kemudian sekarang bulan Dzulhijjah. Yang ketiga yang berurut juga apa? Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 yang terpisah yaitu Rajab. Jadi 4 bulan ini dikenal dengan bulan haram, dan para ulama mengatakan apa? Haram berperang. Ada yang menafsirkan seperti itu. Namun jumhur ulama ketika menjelaskan kenapa ada penyebutan bulan haram, ini adalah bentuk ya keagungan 4 bulan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila kita beramal soleh di dalam 4 bulan ini, maka amal soleh yang kita lakukan kualitasnya di sisi Allah itu, bobotnya di sisi Allah lebih jauh, lebih besar, lebih berat, lebih berbobot dibandingkan apabila kita melakukan ibadah-ibadah, amal kebajikan di hari-hari yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga perlu kita ketahui. Kemudian kenapa disebut dengan istilah bulan haram? Karena haram di dalamnya kita bermaksiat kepada Allah. Dalam artian apa? Memang maksiat kepada Allah itu mutlak tidak boleh, kapanpun dan dimanapun. Mutlak. Baik di bulan yang lain sekalipun. Tidak hanya di bulan haram. Kenapa tapi ada penegasan tidak boleh melakukan dosa di bulan haram? Ini adalah bentuk pemuliaan bulan haram itu sendiri. Karena ini bulan agung. Tidak boleh kita bermaksiat di dalam bulan ini. Kemudian yang juga dimaksud dengan tidak boleh bermaksiat di bulan agung ini, bukan berarti juga boleh bermaksiat di bulan yang lain. Kecuali hanya bulan di sini, bulan 4 ini aja. Tidak seperti itu, saudaraku. Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan tidak boleh kita berbuat dosa di dalam 4 bulan ini, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Apabila ada seseorang yang melakukan maksiat di dalam 4 bulan ini, maka kualitasnya yang dimaksud. Kualitas dosa itu akan lebih berat dosanya apabila ia melakukan dosa di hari-hari yang lain. Ini yang dimaksud. Bukan berarti sekali lagi kita boleh bermaksiat di bulan yang lain. Ya, di bulan ini lebih tidak boleh. Karena apa? Karena satu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, yang itu bertepatan dosa itu dilakukan di dalam bulan agung ini, termasuk bulan Dzulhijjah yang sedang kita jalankan ini, maka dosanya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Memang para ulama mengatakan apa? Tidak dilipat ganda. Bukan berarti dilipat ganda, tetap dianggap satu dosa tersebut. Misalnya kita melakukan apa? Kita berbohong di bulan ini, kita berdusta di dalam bulan ini, kita mencuri punya orang, kita membunuh kaum muslimin yang tanpa alasan yang dibenarkan, kita menggibahi orang, kita memfitnah orang, kita menggunjing orang, kita merampok, merampas hak orang lain, kita melakukan, ya, mengeluarkan kalimat-kalimat ataupun bersikap durhaka di hadapan kedua orang tua, dan itu dilakukan bertepatan dengan hari agung ini, bulan-bulan agung ini, bulan-bulan agung ini, maka saudaraku, kualitas dari dosa itu lebih besar. Tidak dilipat ganda, tetap dihitung satu, namun kualitasnya berbeda dengan kualitas berbuat dosa di hari-hari yang lain ataupun di bulan-bulan yang lain. Maka haruslah kita lebih berhati-hati sekarang. Ya, kita harus, ya, menjaga diri kapanpun untuk tidak berbuat dosa, terkhususnya untuk kita dapat menjaga diri tidak berbuat dosa di dalam hari-hari dan 4 bulan agung ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini terdapat dalam Quran surat At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Nah, jadi sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram, Rajab. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat dosa di dalam 4 bulan ini. Ada ayat larangannya, saudaraku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, ayo sama-sama kita memanfaatkan hari-hari agung ini untuk memperbanyak amal soleh. Bahkan para ulama mengatakan apa? Dahulu para ulama itu ketika menyikapi, ya, 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini, mereka bagaikan menganggap 10 awal bulan Dzulhijjah ini bagaikan hari-hari di bulan suci Ramadan. Maka di antara mereka, ya, disebutkan oleh para ulama memanfaatkan hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih banyak mereka itu habiskan waktu-waktu mereka di dalam masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beriktikaf di masjid, ya, sampai malam takbiran ataupun malam 10 Dzulhijjah. Walaupun saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat, ternyata memang memperbanyak takbir itu sudah bisa dimulai dari awal bulan Dzulhijjah ini. Dari tanggal 1 saudaraku sampai ke 3 hari tasyrik. Ini yang membuat nanti perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri hanya, ya, diperintahkan kita mengumandangkan takbir, memperbanyak takbir itu di malam 1 Syawal, dari maghribnya sampai, ya, berakhir khatib naik ke mimbar untuk berkhutbah Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan Allah meridhai kita, Allah lebih mencintai kita lagi, dengan kita beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Kita padahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.